है दस्त क़िबला नुमा ला इलाहा इल्लल्लाह ला। Itu juga akan berpengaruh kepada iman dia. Makanya kenapa kok Al-Quran itu menyebutkan ya, kabura maqtan indallah antaqulu ma la taf'alun. Sangat dibenci di sisi Allah Ta'ala orang yang berkata-kata, mengatakan ini, itu malah taf'alun, tapi dia tidak mengerjakan satupun apa yang dia katakan. Bahkan Hadrat Khalifatul Masih Tsani radhiyallahu ta'ala menjelaskan hal itu adalah ya, satu bentuk kemunafikan. Dia mengatakan sesuatu yang tidak dia kerjakan. Itu adalah satu bentuk kemunafikan dan ketidaktulusan. Jadi dia mengatakan sesuatu itu kalau tidak dia kerjakan itu tidak ada ketulusan di dalamnya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin wal hadirat sidang daras subuh Ta'limul Quran rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan bahas surah As-Saff, surah ke-61 ayat ke-3 sampai ayat ke-5. Silakan yang ada Quran ya di sampingnya, silakan untuk diambil dan dibaca bersama-sama. Baik, saya akan membacakan dulu ayat Al-Qur'annya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Saya akan bacakan terjemahnya per kata, kemudian insyaallah taala saya akan menjelaskan tafsirnya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Lima, mengapa? Taquluna, kalian mengatakan, ma la taf'alun, apa yang kalian tidak kerjakan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Lima taquluna ma la taf'alun, mengapa kalian mengatakan apa yang tidak kalian kerjakan. Di sini ada tafsir ya, di dalam Al-Quran, tafsir kabir. Hadrat Khalifatul Masih Tsani radhiyallahu ta'ala anhu menjelaskan bahwa orang-orang muslim diperintahkan di dalam ayat ini ya, bahwa amalan mereka itu harus sesuai dengan apa yang mereka ucapkan. Ya, ini yang beliau sampaikan. Jadi orang-orang muslim diperintahkan di sini bahwa amalan mereka harus sesuai dengan apa yang mereka nyatakan, apa yang mereka katakan. Lalu kemudian beliau menjelaskan di sini omongan yang besar, omong besar ya, membangga-banggakan ya. Kemudian omongan yang besar dan kosong ya, itu tidak akan membawa dirinya kemana-mana, tidak ada manfaatnya sama sekali ya. Dan beliau menyatakan di sini ya, hanya pernyataan belaka,
hanya kata-kata saja, ya, itu tanpa amalan, ya, itu mengarah kepada, di sini beliau sebutkan, kemunafikan, hipokrisi, ya, dan ketidaktulusan. Ini yang beliau sampaikan. Ya. Kemudian saya lanjutkan lagi ayat yang selanjutnya. Kabura maqtan, sangatlah dibenci indallahi, di sisi Allah, antakulu, bahwa kalian mengatakan ma la taf'alun, apa yang kalian tidak kerjakan. Ayat yang selanjutnya, innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbul ladzina, mencintai orang-orang yang yuqatiluna, mereka berperang, fi sabilihi, di jalannya, saffan, dalam saf-saf, ya, dalam barisan. Ka'annahum, seolah-olah mereka bunyanun marsus, bunyan, bangunan marsus yang kokoh, ya, yang tersusun kokoh, ya. Ini beliau juga menjelaskan di sini tafsirnya. Hadrat Khalifatul Masih Tsani radhiyallahu ta'ala anhu menjelaskan dalam tafsirnya, orang-orang muslim, ya, diharapkan mampu untuk mempersembahkan, ya, kesatuan, ya, ya, atau persatuan, ya, di dalam menghadapi kekuatan kejahatan atau kekuatan keburukan, ya, di bawah perintah seorang pemimpin mereka, ya, yang mereka mampu memberikan, di sini beliau sampaikan, yang mereka mampu memberikan kepatuhan, keitaatan yang terbaik dan yang sepenuhnya. Ya. Nah, kemudian beliau juga bersabda di sini, akan tetapi, ya, bagi orang-orang untuk bisa menjadi bersatu, ya, mereka harus memiliki di sini code of life, artinya satu aturan dalam kehidupan, satu nizam, satu aturan, ya, satu cita-cita, ya, satu maksud dan tujuan, satu rencana untuk dapat meraih itu. Jadi kalau ingin bersatu di bawah satu pimpinan, itu harus ada satu code of life, harus ada satu nizam, ya, harus ada satu cita-cita, harus ada satu maksud dan tujuan, rencana yang sama di bawah satu pimpinan. Itu baru disebut jamaah, itu baru disebut persatuan. Bagaimana akan bersatu kalau tidak memiliki tadi? Tidak memiliki nizam, tidak memiliki aturan, tidak memiliki code of life yang sama, tidak memiliki maksud dan tujuan serta rencana, ya, tidak memiliki idealisme, tidak memiliki cita-cita yang sama, ya tidak akan bisa bersatu. Makanya jamaah itu dengan satu pimpinan, satu imam, itu harus memiliki itu semua. Berada di dalam jamaah kok tidak mau ikuti nizam, tidak mau ikuti perencanaan yang ada di dalam jemaat, yaitu bukanlah di dalam jemaat. Ya, ini yang Huzur sampaikan. Ya. Jadi satu jamaah itu harus, yang pertama beliau sampaikan, harus ada keitaatan. Itu yang paling pertama. Keitaatan yang full, yang komplit, yang sepenuhnya, yang seutuhnya. Kepada apa? Kepada tadi, kepada code of life, kepada aturan dalam kehidupan, nizam. Ketaatan kepada maksud, tujuan, cita-cita bersama. Barulah itu disebut satu jamaah. Kalau keluar dari situ, berarti dia tidak berada di dalam jamaah. Di dalam jemaah kok dia memiliki pikiran sendiri, memiliki rencana sendiri, tidak taat kepada nizam, tidak mau ikut rencana bersama dalam jemaah, yaitu dia tidak berada di dalam jamaah. Ya, dia itu berjalan sendiri sesuai kemauannya. Ini yang dimaksudkan oleh Huzur.
Nah, kemudian saya ingin menambahkan juga tafsir yang dijelaskan oleh Hadrat Masih Maud alaihi wassalam mengenai ayat tadi ya. Wahai orang-orang yang beriman, mengapakah kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan? Nah, Hadrat Masih Maud alaihi wassalam, beliau menjelaskan mengenai ayat ini ya. Beliau menjelaskan bahwa timbanglah keimanan kalian. Ya. Timbanglah keimanan kalian, ukurlah keimanan kalian. Bagaimana? Beliau menjelaskan, ya. Amal merupakan perhiasan iman kalian. Jadi pertama beliau menyampaikan, timbanglah, ukurlah iman kalian. Bagaimana menimbang, bagaimana mengukurnya? Beliau menjelaskan, amal, perbuatan merupakan perhiasan bagi iman kalian. Nah, beliau sampaikan ya di sini, jika kondisi amal perbuatan manusia tidak baik, tidak benar. Jadi kalau amalnya tidak benar, maka imannya pun tidak benar. Ini yang beliau sampaikan. Nah, kemudian beliau menjelaskan mukmin itu ibarat seorang yang cantik. Jadi mukmin itu, orang yang beriman itu cantik. Nah, beliau menjelaskan seperti seorang manusia yang cantik. Ditambahkan sedikit saja perhiasan yang sederhana, nggak usah yang mahal-mahal. Seorang manusia yang cantik, yang memang sudah cantik dia, seperti seorang mukmin tadi. Ditambahkan sedikit perhiasan yang sederhana pun akan terlihat lebih cantik lagi. Ini beliau sampaikan. Nah, demikian juga seorang yang beriman. Dengan amal perbuatannya itu lebih mempercantik dirinya. Memang mukmin tadi beliau sampaikan, mukmin itu seorang yang cantik. Tapi ketika dia beramal soleh itu terlihat lebih cantik lagi. Nah, beliau sampaikan demikian juga sebaliknya. Jika amal perbuatannya buruk, maka itu juga akan berpengaruh kepada iman dia. Makanya kenapa kok Al-Quran itu menyebutkan ya, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Sangat dibenci di sisi Allah Ta'ala. Orang yang berkata-kata, mengatakan ini, itu. Ma la taf'alun, tapi dia tidak mengerjakan satupun apa yang dia katakan. Bahkan Hadrat Khalifatul Masih Tsani radhiyallahu ta'ala menjelaskan, hal itu adalah ya satu bentuk kemunafikan. Dia mengatakan sesuatu yang tidak dia kerjakan. Itu adalah satu bentuk kemunafikan dan ketidaktulusan. Jadi dia mengatakan sesuatu itu, kalau tidak dia kerjakan itu tidak ada ketulusan di dalamnya. Ya. Nah, ini yang Huzur sampaikan. Oleh karena itu ya, disebut seseorang yang berintegritas tinggi. Integritas itu ya artinya menyatu yang dia omongkan ya, yang terlihat dari amalannya itu sama, itu disebut sebagai orang yang berintegritas tinggi. Integritas itu artinya integrate, menyatu antara yang dia bilang dan dia lakukan, inline, nggak bertolak belakang. Ya, nah ini yang menjadi message atau pesan taklimul Quran kita pada pagi hari ini.